Oke, kita bertemu lagi di pertemuan keempat ya. Oke, langsung saja sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Telah selesai. Oke, kita lanjutkan soal kemarin ya, yang belum sempat kita kerjakan. Nah, masih dengan paket soal yang sama. Kemarin kita cuma sampai 5 soal ya, Dek, kalau nggak salah. Ya, Ya, cuma 5 soal karena memang caranya memang panjang, jadi hanya bisa 5 soal saja yang dikerjakan. Oke, kita lanjutkan langsung saja. Yuk, dari nomor 6. Ya, di sini udah beda kasus lagi. Kalau kemarin itu adalah determinan matriks, berarti cuma satu ya. Nah, nomor 6 ini adalah garis lurus ya. Persamaan linear. Jika garis L itu adalah PX plus 2Y sama dengan min 2, garis Y sama dengan X min 3, dan garis Y sama dengan 2X plus 1 melalui satu titik yang sama, maka garis L akan memotong sumbu X pada X. Nah, berarti langkah pertama yang dicari apa dulu nih? Berarti cari mana? Cari apa? Kalau persamaan linear biasanya cari titik potong. Foto. Nah, berarti kan cari titik potong tuh. Kan pasti kita kalau nggak cari X ya Y ya biasanya ya. Berarti kita tulis dulu garisnya. Nah, di sini garis yang diketahui adalah satu. Ini Y sama dengan X min 3 dan yang kedua adalah Y sama dengan 2X plus 1. Nah, berarti kita tinggal cari apanya ini? Kurang. eh, Cari X dan Y. hmm, Bentar, bentar, bentar. Oke, oh ya, langsung ya. Karena berarti langsung kita saja eliminasi substitusi, bisa langsung diper ya. Bisa langsung dikurang. Berarti, satu. berarti seret-seret nol sama dengan min X, terus min 3 min satu min Empat. 4. Berarti X sama dengan Empat. minus 4. Nah, X-nya ketemu minus 4, sekarang Y-nya kita masukkan ke persamaan yang paling mudah. Y sama dengan X min 3. Berarti X-nya disubstitusi dengan minus 4. Minus 4 minus 3. Berarti Y sama dengan Tujuh. Tujuh. min 7. Oke, berarti kita sudah menemukan titiknya, titik yang lain ya. Berarti dia itu juga melalui titik min 4, min 7. Berarti kita udah ketemu satu titik. Nah, habis itu, maka garis L akan memotong sumbu X. Garis L akan memotong sumbu X. Berarti di garis PX plus 2Y itu, kita masukkan X dan Y-nya agar ketemu P-nya dulu. Nah, berarti PX plus 2Y sama dengan minus 2. Nah, kita substitusi dengan yang sudah diketahui. Yang X itu adalah minus 4 dan yang Y adalah minus 7 sama dengan minus 2. Nah, berarti minus 4P. Nah, 2 kali min 7 minus 14 sama dengan 2. Min 2. Berarti min 4P sama dengan min 2 ditambah 14. 14-nya diganti ruas. Berarti min 4P sama dengan dua 12. belas. Berarti P sama dengan 12 per min 4. Tiga. Ya, min 3. Nah, berarti P-nya udah diketahui min 3. Nah, terus berarti kita udah ketemu garis L. Nah, berarti kan kita sebenarnya nyari garis L ini. Berarti garis L adalah
Oh, minus gimana? 3P, 3X ding. Minus 3X ditambah 2Y sama dengan minus 2. Nah, kalau memotong sumbu X, berarti syaratnya apa? Y sama dengan nol. Betul, Y sama dengan 0. Berarti kita masukkan. Berarti ininya Y-nya 0. Nah, berarti sisa apa? Sisa min 3X sama dengan minus 2. Berarti X sama dengan minus 2 per minus 3. Berarti X sama dengan 2 per 3. Dah, temu. Jawabannya yang E. Nah, berarti tinggal cari X Y, habis itu P, masukkan lagi. Kalau yang cari potongan sumbu X, berarti ya Y-nya 0. Kalau cari potong sumbu Y, ya X-nya sama dengan 0. Oke, lanjut ya. Ini mudah ini. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu statistika dan peluang. Nah, di sini ada peluang Ronaldo mencetak gol penalti adalah 80%. Jika ia memiliki 3 kali kesempatan, maka peluang dia mencetak gol minimal 2 kali. Nih, berarti kalau 80% kita jadikan pecahan sederhana itu berapa peluangnya dia? Berarti 80 per 100. 80 per 100 itu kalau disederhanakan berapa, Dek? Seret, seret, bagi 4. Oh, Nggak bisa, Dek. empat Bagi 2. per Berarti lima. 4 per 5. Nah, berarti di situ kemenangannya, mencetak gol penalti adalah 4 per 5. Berarti kalau dia punya 3 kali kesempatan, maka peluang dia mencetak gol minimal 2 kali. Dia punya 3 kali kesempatan. Nah, berarti 80%. Nah, berarti 20%-nya berapa? Sisanya. Berarti yang mencetak gol penalti. Berarti 20%-nya kan dia tidak mencetak. Ya, Berarti yang tidak mencetak berapa? 20%-nya adalah 20 per 100 atau 1/5. Nah, berarti kalau dia mencetak gol 2 kali, kalau dia mencetak gol minimal 2 kali, berarti kan ada dua. Minimal 2 kali atau maksimalnya 3 kali. Nah, berarti kita cari dulu peluang dia gol 2 kali. Nah, berarti peluang dia golnya 2 kali. Nah, kalau gol 2 kali dalam 3 kesempatan, ya, berarti berarti pas saat satu kesempatan, saat satu kesempatan berarti tinggal tiga, tiga kan 3 kali kesempatan ya, mencetak gol 2 kali. Berarti 4 per 5 dikali 4 per 5 dikali 1/5 ya. Jadi mencetaknya itu 2 kali. Yang satu gagal. Terus kemungkinannya berarti ada 3 ya, ya kan? gimana? Berarti kalau PG2 itu berarti kan 4, ya, berarti 4 per 5. Nah, ini misal misal ini dia mencetak gol 2 kali ya, 2 kali. Berarti kan di kesempatan ke-1 dan kedua, ya. Berarti 4/5, 4/5 dikali 1/5. Satunya gagal. Terus Ya, kemungkinan lain urutannya beda. Berarti kalau dia yang pertamanya gol, yang kedua gagal, yang ketiga gol lagi. Terus yang terakhir, kalau yang pertamanya gagal, nah terus keduanya gol, ketiganya juga gol. Nah ini, kenapa bisa ditambah nggak?
Iya, no. Lah kan kita punya tiga kemungkinan, tiga urutan berbeda. Ya. Jadi dalam tiga kali kesempatan itu, dalam tiga kali kesempatan itu, nah dia dia bisa satu, bisa golnya di depan, di urutan satu dua, satu tiga atau dua tiga gitu. Ini ada tiga. Nah, tadi tambah bukan dikali. Nah, nah berarti ini berapa hasilnya? 4 kali 4, 16 per 125 ya. Ditambah 4 kali 4 sama semua intinya. 16 per 125 ditambah 16 per 125. Nah, jadi kemungkinannya itu. Berarti berapa? 48 per 125. Eh, Ya, betul. Jadi kalau disederhanakan bisa nggak? Se. so, 6 kali 3. Oh iya benar deh. Nggak bisa Iya, disederhanakan. Oh, emang aku nggak jawabannya ada. ternyata besar-besar. Nah, ini kalau dia mencetak gol minimal dua kali. Artinya kalau di soal disebut minimal, berarti kan bisa bisa semuanya kesempatan dia gol semua. Berarti kemungkinannya kan ada dua, ya minimal dua atau atau semuanya gol. Berarti tiga kesempatan itu gol semua, ya. Berarti berarti kalau peluangnya dia gol semua, nah berarti berapa? Yo, kesempatannya semua gol berarti 4 per 5 dikali 4 per 5 dikali 4 per 5. Berarti berapa? 4 pangkat 3. 6, 64. 4 per 125. Nah, barulah dari kemungkinan-kemungkinan tadi, dari dua kali ini, ya baru kita jumlah. Nah, berarti tinggal dijumlah ini. Berarti berapa? 48 ditambah 64 per 125. Berapa tuh? Besar 112. Nah, berarti 112 per 125. Jadi jawabannya yang di itu. Nah, berarti kalau memang peluang itu membutuhkan logika sih dia sebenarnya. Ya, logikanya harus jalan ini kalau peluang. Karena ada banyak kemungkinan ya. Banyak-banyak kemungkinan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nomor 8. Nah, dia apa ini? Soal-soal ya, berarti penalaran. Naruto dan kawan-kawannya sedang melaksanakan ujian tulis untuk level Ninja Jounin. Soal itu terdiri dari 20 soal. Setiap jawaban benar itu nilainya 5, kosong nilainya 1, jawaban salah nilainya 0. Nah, setelah selesai, 4 orang dari mereka memberikan pernyataan. Skor Naruto 99, Sasuke 97, Sakura 93, Shikamaru 92. Yang berkata jujur di antara keempat orang itu ditunjukkan oleh nomor. Jadi gimana cara nih ini? 20 soal. Ya, soalnya saya 20 soal. Setiap jawaban benar itu 5, kosong satu salah 0. Nah, benar nggak skornya Naruto itu 99? Akal. Berarti kalau dia nilainya 99 berarti dia benar berapa, Dek? Benar. Misal kalau salah satu ya, dia kalau salah satu aja, misal dia dikosongin itu 19. 19 kali 5. 19. Oh, enggak Ya, salah satu ya. Berapa sih kalau 99? 99 berarti. Oke. Misal dia salah satu, kan itu 99 kan kemungkinan kan salah satu ya. ya, Berarti kalau jawabnya 19 soal dan benar semua, otomatis dia nilainya plus 5. Nah, berarti 19 kali 5 berapa? 5 nyimpan 4. 95. Nah, berarti masih kurang.
Masih kurang. Nah, kalau masih kurang, setelah selesai 4 orang dan makan buat pernyataan. Berarti Jawaban Naruto bohong. kosong bernilai satu. Kalau jawabannya kosong, berarti kan 96 ya? Iya, Berarti dia bohong. iya. Karena kalau kalau misal dia salah ataupun kosong, harusnya mentoknya itu adalah 96. Yaitu karena +1 kalau kosong dia. Berarti Naruto terdeteksi berbohong. Kita silang yang berbohong. Terus Sasuke 97. 97 itu salah berapa berarti? Kalau 97. Ya salah satu toh? Iya. Heeh, berarti sama. Berarti 19 juga kali 5 juga dia nilainya. Salah satu berarti 95. Pentok juga 96. Pentok 96 kalau salah satu itu. Berarti dia juga bohong. Nah, Sakura 93 berarti dia salah berapa? Dia salah berapa? Kemungkinannya. Salah dua. Kalau salah 2 berarti benar 18. Ya. 18 kali 5 Sama berapa? 90. 18 kali 5, oh 90 benar nih. Nah ini. Dan satu. Nah, karena kan 18 berarti ada 2 soal yang dia jawab, entah itu salah atau kosong. Berarti kalau 2 soal itu, Sembilan 2 soal dua. itu kosong, kan ada Ya, 3 kemungkinan. Dia kosong atau salah, kosong, kosong, salah, salah. Nah, berarti kalau kalau kosong salah, sembilan berarti satu. nilainya 91. Kalau kosong kosong, berarti 90. 92. Eh, kosong kosong. Oh Yang ya, kosong kan nilainya 1. Terus kalau salah-salah, berarti ya tetap iya. 90. Berarti Mm. dia bohong juga. Bohong juga dia. Semua kemungkinannya salah. Nggak ada yang bisa dapat nilai 93. Terus skor Shikamaru 92. Kemudian kan ini sih yang benar. Nah, oke, berarti kalau 92 berarti kan juga salah 2. Berarti sama kayak Sakura. Berarti 18 kali 5 itu juga 90. Nah, barulah dia kemungkinannya dia adalah keduanya itu sama-sama kosong kosong. Berarti dia dapat nilai 92. Berarti dia yang paling jujur di antara yang lain. Berarti hanya nomor 4 saja yang benar. Nah, berarti dia 18 soal benar dan mengusulkan 2 soal. Oke, gampang ini mah. Penalaran saja. Nomor 9, kembali ke peluang. Oke, 2 buah mata dadu dilempar bersamaan sebanyak 18 kali. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. 2 buah mata dadu. Nah, berarti semestanya berapa? 6 kuadrat. Berarti kalau 6 kuadrat berarti 36. Nah, oke, kita cari dulu peluang kedua mata dadu berjumlah 6. Berarti NA-nya berapa aja kalau nomor satu itu? NA-nya kalau peluang mata dadu berjumlah 6, jumlahnya 6. Berapa aja dek berarti? 5 berarti. Satu, 5, 15, dua, 5, empat. 1, 24. 2, 4, 4, 2. Oh, itu beda ya, Mbak? Maksudnya 51 sama 15 itu dihitung beda. Beda-beda. Mana beda ini kan dua ini. Dua dadu ya. Enggak satu dadu. Berarti apa lagi? Tiga. Tiga tiga. Nah, tiga tiga cuma satu. Ya. Nah, Nah, iya. nah berarti kemungkinannya dia 5. Ya, Berarti 5 per 36. Berarti yang nomor satu itu benar. Nih, 5 per 36 peluangnya. Oke, berarti nomor satu benar. Terus nomor 2. Peluang angka 6 muncul hanya di salah satu dadu adalah 5/9. Angka 6 per 6 9. muncul.
Angka 6 muncul hanya di salah satu dadu. Nah, berarti kan kalau di salah satu dadu kan banyak tuh. Kalau misal ke enam-enamnya itu, ya berarti kita hitung NA-nya dulu dah biar biar nggak bingung. Semua muncul angka 6. Muncul angka 6. Berarti kan ada berapa aja, Dek? Satu enam. Satu, dua enam. Tiga Hmm. enam. Empat enam. Lima enam. Terus Oh, enggak, udah. Enam udah satu. dan kebalikannya. Dan Ya, kebalikannya. Daripada kita terus langsung saja kali dua. Berarti totalnya ini kan 5. Berarti NA-nya adalah 5 kali 2 adalah 10. Nah, berarti peluangnya berapa? Berarti nomor 2 ini peluangnya adalah berapa peluangnya? Angka 6. 10/36. Iya, berarti Oh iya ya, bagi dua. bagi 2 cuma 5/18. Berarti ya itu salah. Harusnya per 18 bukan per 9. Berarti ini salah. Terus frekuensi harapan. Frekuensi harapan muncul kedua mata dadu berjumlah 3 adalah 1. Oke, berarti jumlah mata dadu yang berjumlah 3 itu berapa? Satu, dua, dua, satu. Oke. Mm-mm. 2, 1, 1, Satu. 2. Ya, cuma itu ya. Hmm. Berarti berarti hanya ada 2. Ya, berarti peluangnya berapa? Dua per tiga enam. Nama tadi 12,36 jumlah 3 adalah 2 per total kali banyaknya lemparan. Kali N. N-nya ini ya 18 kali. Oh, Berarti berapa? dua kali dua. Seret, seret. Dua. Berarti Satu. 1. Nah, berarti benar. Berarti benar. Berarti nomor 3 benar. Nomor 4. Muncul kedua mata dadu berjumlah 5. Berjumlah 5. Berarti kayak tadi ya? Belum, Ding. Berarti berjumlah 5 berapa aja? Satu, empat. Satu empat, Empat, satu. empat satu, terus Satu, dua, tiga. dua tiga, tiga dua, terus Ya. udah ya itu tak, itu tak. Mm-mm. Benar, berarti cuma berjumlah 4. Berarti peluang yang jumlahnya 5 adalah 4 per 36 dikali 18. Ya, frekuensi harapan itu dikali banyaknya lemparan. Berarti berapa? Berarti Dua. seret, seret 2. 4 bagi 2, 2. Berarti nomor 4 adalah salah. Seret, berarti yang benar adalah Satu. 1 dan 3 saja yang benar. Oke, oke, gampang. Lanjut. Nah, di sini udah beda lagi. Berarti di sini ada bangun segitiga, kesebangunan mungkin ya. Perhatikan sebuah segitiga dengan kedua pasangan garis sejajar seperti pada gambar di bawah ini. Manakah pernyataan berikut yang benar? X sama dengan Y, benar nggak? X-nya itu adalah ini. Oh, ini sudut. Ini mainnya sudut. Ya. Nah, berarti benar nggak? Menurutmu sama nggak X sama Y itu? Oke. Sama nggak sih? Sudut sudut ini sama dengan ini. Berarti itu apa? Itu hubungannya apa, Dek? Berarti sudut BCD eh kurang Kan hubungan, bisa. Dek. Eh, sudut X ya. Iya. Sudut X sama sudut Y itu hubungannya apa kalau benar? Sama. Saling Ya, saling. berarti X
X dan Y. Y itu yang... Dia sebangun nggak? Kan. Kalau kalau menurut ini ya, kalau menurut konsep ini kesebangunan, nah itu dia X itu, X itu Z ini loh. Kalau ada Z itu pasti dia ininya sama. Kalau ada X ini Oh, pasti dia sama. Kalau ada F pasti ininya sama. Nah, berkonsep pada ketiga bentuk ini berarti berarti ya kita kalau kita namain saja A, D. Namain salah satu berarti A, B, C. Terus D, E, F. Nah, berarti sudut C atau sudut X ya. Berarti sudutnya X itu harusnya dengan sudut D. ya, Nah, dan sudut D juga sama dengan sudut Y. Nah, berarti aliasnya sama juga sih sebenarnya ya. Karena Z juga, ya kan? Berarti sudut D juga sama dengan sudut Y. Oleh karena itu, nah berarti oleh karena itu, sudut X sama dengan sudut Y adalah ya. benar. Berarti nomor satu benar. Hah? Karena dia saling, saling apa? Karena kalau kalau C sama D itu dia saling berseberangan di dalam Z itu toh itu pasti dia sama. Nah, oleh karena itu kan ini juga Z, Dek. Nah, ini juga Z. Berarti sama juga. Nah, sejajar juga. Bukannya kan Y sama D. Terus masa bisa Y sama X juga sama, Mbak? Gimana gimana? Y sama Y D. sama Y sama D kan sama. Kenapa bisa Y sama X juga sama? Lah iya, lah wong X aja juga D, Oh, oh iya deh. D juga Y no sama no. Sama Heeh. ya. Hmm, sama. Oh iya. Oke. Terus lanjut. Nah, berarti X plus Z apakah kurang dari Y? Y. Y itu berarti kan ini, Dek. Berarti kan ini yang Y ya. Nah, Y, X, Z. Z tuh yang ini, yang kuning ini. Nah, Z itu ini. Nah, Z itu berarti sama dengan mana? Eh, Berarti X plus Z itu pasti lebih lebih besar hmm, harusnya, ya kan? Karena itu kalau satu segitiga berapa sudutnya? Satu 180. segitiga 180. Mm-mm. Nah, kalau X plus Z sama aja, X plus Y saja itu kalau dijumlah mungkin ya, mungkin itu sudah membentuk misal ya 60 sama 30. 60 sama 30. Bukan siku-siku ding. Misal 60 sama 60, ya kan? 20. X plus Z ini. Lah ya, misal ini kan ini sejajar tadi. Misal ini 60, ini 60. Nah, X kan berarti 30 dia. Nah, berarti kita misalkan gitu Oh aja. ya. Berarti kalau X-nya 30 kan Y. Z, deh, ini Z tuh. Iya itu X. Nah, berarti Z-nya adalah 60, karena dia sejajar sama kaki sama aja. Berarti 60 tambah 30 saja sudah 90. Apalagi X yang cuma 30. Berarti Y-nya juga 30. Nah, berarti kalau Y-nya saja itu 30, berarti dia hubungannya harusnya Lebih besar. betul, lebih besar, bukan lebih kecil. Berarti ini salah. Nah, terus X plus V. V itu di sini. Nah, V itu di sini. X plus V. Nah, berarti V itu berapa? X plus V kurang dari 180 min Z. Nah, oke.
Berarti di sini 90 ya dia. Ya, dia tegak lurus. Nah, berarti kalau dia 90, 30. pasti yang atas itu 30, ya kan? Nah, berarti kita misalkan misal dia itu X-nya adalah 30. Nah, ditambah V-nya adalah 30 juga karena dia sudutnya yang paling kecil. Berarti lebih dari 180 dikurangi Z alias Z-nya berapa? 60. Bener nggak? 90 kurang dari 120. Heeh. Berarti Benar. benar ya? Ya. Nah, berarti tiga juga benar. Iya sih, kalau satu benar pasti tiga benar. Pasti itu sebenarnya ya. Nggak usah dicari pun tiga benar. Terus empat. W plus U sama dengan X. Benar nggak? W mana ini? W ini. Coba warna lain aja. W. Nah, W ini. Plus U. Plus U. U tadi belum dicari juga. Nah, U yang ini. Keren. 90. Berarti dia 90 ditambah berapa kemungkinan W itu? 180 dikurangi W dikurangi U dikurangi W ditambah U ditambah F. Habis. Berarti itu Oke, C. Berarti Oke, C. Berarti kan itu saling berpelurus ya. Misalkan ini huruf H. Berarti kan kalau saling berpelurus, nah berarti dia totalnya berapa? 180, ya kan? Nah, berarti Kak 180. Bagi dua gitu, Mbak. Maksudnya sama W sama H gitu. Iya, berarti Terus yang CH. GHI. sebenarnya itu udah pasti salah sih, Mbak. Karena U aja udah 90. Nah, atau U aja 90 X-nya dan X aja 30. 30. Lah, masa B mau minus? Hmm. Ya kan? Nah, B itu malah sudutnya malah lebih besar itu harusnya. Ya Hmm. kan? Kalau Iya, dilihat dari jangkanya. Nah, berarti anggap saja apakah W sama dengan U? tidak. Tidak Enggak, ya. enggak. Eh, Eh, enggak. Karena enggak. CH itu bukan tegak lurus, bukan F Hmm. itu. Berarti berarti aliasnya sudut kan nggak mungkin negatif kalau di situ. Nah, berarti misalkan saja ini 60 lah. Nah, berarti harusnya lebih dari. Nggak mungkin hasilnya sedikit itu, 30. Berarti 4 benar-benar salah. Nah, oke, berarti nggak harus dicari sampai ketemu. Yang penting yang kemungkinannya benar aja. Berarti satu dan tiga saja yang benar. Berarti B jawabannya. Oke, itu. Jadi itu konsep pelurus, berseberangan, bersilangan kayak gitu. Oke, masuk lagi nomor 11 fungsi komposisi. Bukan ding, turunan itu. Inverse, ya. Turunan inverse. Berarti diketahui fx ax min b per x min 2. F inverse B sama dengan satu. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nanti F inverse itu adalah 3B. Yuk, kita boleh cari itu dulu. Berarti F inverse 3B. F inverse B itu 1.
Nah, berarti kita harus cari X-nya dulu ya. Karena kita kan nggak tahu fx sebenarnya. Karena itu udah di inverse ya. Berarti kita cari fx-nya. Ah, fx-nya udah ada ternyata. Ini. Nah, fx-nya ini berarti kita tinggal cari f inverse x. Nah, berarti berapa? Berarti f inverse x sama dengan kayak kemarin. Tinggal inverse saja. Dibalik ya. Dibalik yang ini dibalik. Oh iya, di Nah, minus. berarti min 2. 2 ya. 2 sama X Kenapa bisa plus dua, Mbak? min B ding. Kenapa bisa dua, Mbak? Sik, gak kita. Eh? Eh? Kan Kenapa yang dua? A sama 2 dibalik, Dek. Kenapa A nggak min sama dua? 2 dibalik dan di minus. Gitu, ya. Oh, Nah, jadi kalau inverse, kan kemarin kan kita belajarnya ya matriks, bukan itu ya. Kemarin kan kita belajarnya matriks kan. Ya kan kemarin? Ya apa kayak gini juga kemarin itu. Nah, kan? jadi kalau NF inverse X, misal dia ada, misal AX, AX min B per CX. Ini plus aja lah. Plus C, plus D maksudnya. Nah, berarti yang dibalik itu adalah cuma yang kiri ke bawah. Nah, berarti dia minus D plus B per Oh, CX minus A. X-nya, dibikin jangan lupa positif. X-nya. Kalau positif dibikin negatif, kalau negatif dibikin positif. Oh, benar, benar, benar. Iya. Benar. Oke, berarti, nah berarti berapa? X plus min apa plus min B, Berarti dua x min B 2X min B per x X min A. ya. Nah, berarti udah gini tok, til. Nah, berarti diganti ya, diganti kan jadi X sama dengan ya ini. X sama dengan, Itu enggak x plus a ya, Mbak? enggak no. Karena a jadi negatif, tapi itu x min ketemu min. Enggak, ini 2 sama, ini beda loh ini. Ini min 2 sama sat A loh. Iya ya. Mm-mm. A Ya, jadi min A, min 2 jadi ya, plus 2 gitu tak. ya. Oke, terus berarti kalau di inverse kan berarti X-nya berubah jadi Y. Jadi X sama dengan tahu berarti 2Y min B per Y min A. Kan dibalik aja. Habis itu dimasukkan, langsung masukkan saja ke B. Yuk. Berarti Fx sama dengan B. Ini kita ganti saja langsung dengan B. Berarti 2B B. B, Nah, berarti tinggal B berapa? per B per B min A. Oh, betul. B per B min A. Sama dengan 1. Ya, ini masuk ke sini. Nah, berarti B per B min A sama dengan 1. Nah, oke. Langsung kita masukkan ke pernyataannya karena sudah menentukan B per B min A. Berarti F inverse 3B itu berapa? Berarti ya tinggal masukkan Ya, B-nya ke 3B. Ya, masukkan B-nya ke 3B. B Jadi yang diganti berarti yang ini loh ya. oh Nah, berarti berapa? 2 dikalikan berarti 3B dikurangin B. 3B Oh iya di per 3B min minus A. A. Mm. Nah, berarti berapa hasilnya? B min 3B 3B.
Dua kali tiga, enam. Enam kurangi tiga ya tiga b. Tinggal tiga b per 3B min A. tiga b min A. Kok nggak jadi angka? Harusnya ini ada yang dicoret loh. Ya enggak ding. Oh, benar benar benar. Benar, ternyata benar gini. Nah, tiga b tiga b per yang X tadi, X min A ya. X min A, B min A. X-nya diganti, B-nya diganti tiga b. F inverse tiga b. Bener ya ini Dan ya? Bener ya? Ya. Berarti Nah, tapi A-nya nggak dicari ya Mbak berarti? enggak, kita itu dapatnya dari ini loh, dari diketahui tadi loh. Diketahui itu ini tuh harusnya dipakai. Nah, Iya. iya Tapi kan? kok buat nyari A nggak bisa? Buat nyari A, bisa sih. Bisa, A-nya bisa. Coba. Nah, nol. berarti kan itu B sama dengan B min A. Iya. Berarti A-nya sama dengan nol. Iya nol. Iya, berarti A-nya nol. Ah, berarti kalau A-nya nol, berarti tiga b per tiga b saja. Karena A-nya coret, Nol. dah nol. Berarti jawabannya satu. Tuh. Nah, berarti kalau P1, Q3. Kurang dari Q. Oh, benar, benar, benar. Berarti P kurang dari Q. Yang B. Oke, lanjut. Nah, ketemu lagi dengan matriks. Oke. Diketahui A1223 A kuadrat min XA plus YL sama dengan 0000. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? X plus Y, P-nya. Q-nya 3. Berarti kita tinggal ngitung X plus Y saja. Berarti, YI berarti A dikuadratin. benar. O kali A. Berarti, berarti berapa kalau dikuadratin, Dek? Langsung saja bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti kita tulis dulu saja. Berarti A kuadrat sama dengan 1223. Kalau kuadrat nggak boleh kuadratkan satu-satu, tapi harus dikali. Prinsipnya matriks. 1223. Ini satu. Nah, yuk. Prinsip matriks. Seret, seret. Nah, pakai garis bantuan itu malah mempermudah. Oke, berarti yang pertama. Kali Baris satu kali satu dua. kolom satu berarti satu kali satu satu, Dua dua kali kali dua empat berarti dua. satu empat lima. Lima. Terus yang kedua satu kali dua dua, dua kali tiga enam berarti dua tambah enam delapan. Empat. Eh, Delapan. Iya, delapan toh? Iya delapan. Terus yang ini 8. dua kali satu satu, tiga tambah dua, tiga kali dua enam berarti enam delapan. Oke, terus selanjutnya selanjutnya 11. empat tambah sembilan, 13. Nah, A kuadratnya adalah 58, 8, 13. Habis itu kita cari L. Itu I, Mbak. Oh, identitas ya? Satu Mm-mm. nol nol satu. Oke, berarti yuk kita tulis. Berarti untuk persamaan ini, nah, kalau kita tulis, berarti berapa? Nah, 5, 8, 8, 13. Habis itu kali X. kali X.
min. Min X dikalikan 1, 2, 2, 3 ditambah Y kali 1, 0, 0, 1. Nah, berarti ya udah tinggal seperti biasa. Tapi jangan lupa X-nya. Kita fokus ke ke X dan Y-nya saja. Ya. Kali Berarti berarti 8 min kita kita ambil yang mana? Kamu pengen ambil yang mana? Kita coba ambil yang ini. langsung Ini, dikaliin. ini, Hmm, ini. Nah, jangan lupa kalikan ke dalam. ya, Berarti 8 minus 2 2x. X ditambah, sama dengan ya? Ini sama dengan. Ya. Ditambah nggak sih? Ditambah 0. Ya, ya, 0 nggak sih Oh terus? iya, iya, benar, 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 benar. 8 min 2 X ditambah 0 sama Dengan dengan 0. 0. Hmm. Karena ini sama dengannya matriks 0 2x semua. sama dengan Terus, berarti ketemu 5. X-nya. Berarti 2X sama dengan 8. Berarti X Min sama 2x sama dengan dengan 2X-nya min, kan pindah ke ruas kanan. min Balik. 2x dengan 8. Udah sama aja kan ini Oh min ini iya deh. min. Oh iya. Seret, seret gitu. Oh iya. Berarti 8 per 2 adalah 4. Berarti X-nya 4. Tinggal cari Ya. Y-nya. Berarti yang Y kita pakai yang Berapa? mana? Yang 13 minus 3X plus Y sama dengan 0. Yuk. Berarti 13 minus 3X plus Y sama dengan 0. Berarti tinggal masukkan 3X-nya berarti Min tiga 1. belas min 3 kali 4 12. ditambah Y sama dengan 0. Berarti 13, oh benar ya, min 1. Tambah Y sama dengan 0, karena 1 berarti Y sama dengan min 1. Oke, berarti kalau dimasukkan ini X plus Y berarti 4 min 1. Berarti B-nya adalah 3. 3. Berarti sama. P sama dengan Q. Oke. Mm. Memang sih masih gampang ini. Bukan inverse, bukan determinan. Oke, lanjut. Jika garis L sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 2019 dan menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2020, garis L memotong sumbu Y di titik Y sama dengan K. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, fokus cari P. K ditambah 9. Nah, K ditambah 9 berarti harus nemu K-nya dulu. Y berarti harus ketemu Y di titik Y sama dengan K. Nah, berarti karena garisnya itu sejajar, berarti apa kata kuncinya? Gradien, ya. Berarti gradien atau kita sebut M-nya, M1 sama dengan M2 karena sejajar. Kalau gak lurus beda. Nah, Kalau berarti tegak lurus M1 kalau tegak lurus ya M1 kali M2. sama dengan kali M2 sama dengan 1 atau kebalikannya ya biasanya. Per 1 ini M2 biasanya kayak gitu. Oke, berarti kita cari M-nya dulu. M1 berapa? M1 tuh pakai garis yang 2. ini dulu. Ya, karena bentuknya Y sama dengan MX plus C. 2. Heeh, berarti 2. Berarti Y yang M1 itu 2. M2 berapa? Cari M-nya. Nah, cari M-nya ya tinggal turunan Oh ya, dong min kalau B per kuadrat. 2. Nggak bisa Min B. dong. Nggak Itu bisa. bukan, itu Oh linear iya, itu kalau titik min B per potong. 2A. Eh, Ini harus turunkan. Y aksen kan? Nah, ini berarti Oh, nyarinya pakai Y aksen.
turunan. Berarti turunkan yuk. Berarti 2x min 4. Hmm. 2x min 4 sama dengan berapa? 2. Ya, ini kan kita udah nemu ini. Berarti sama dengan 2x min 4 kan Y. Kan M-nya udah ketemu yang satunya 2. Berarti 2 sama dengan 2x min 4. Berarti 2x sama dengan 2 ditambah 4, 6. Berarti X sama dengan 6 per 2 atau 3. Nah, berarti X-nya 3. Nah, berarti kan ini kan 2 ya, sama-sama 2. Berarti X-nya udah ketemu. 3. Nah, habis itu cari apa? Habis cari Oh, X. Garis L itu menyinggung kurva Y. Menyinggung jadi kurva pada pada Y sama dengan itu, yaitu X sama dengan 3. Berarti tinggal masukkan apa? Kan itu harusnya Y sama dengan K atau Dek? mm, Nah, Y sama dengan K. Berarti berarti kita masukkan tiganya. Tiganya ke Y. Oh, oke oke Y. Berarti Y. Berarti Y sama dengan karena X-nya. Karena X-nya 3. Berarti L kuadrat heeh, plus 12, 4 kali 3 heeh, per 29 min 12. 9 min 12 plus 2020 berapa kira-kira? Dan min 3 Min 3. 2020, Heeh, 2017. betul. Berarti Y-nya itu adalah 2017. Sudah dikali. 2017 tambah 9. Ini Y loh ya. Oh, Ya itu bener. iya, Ya iya bener. sama dengan Eh, hah? enggak, Mbak. Itu, Mbak. Garis L memotong sembunyi di titik Y sama dengan K. Mm-mm. Berarti Y Memotong sama. loh. Oh, Nah, karena karena persamaan garis L, ya, persamaan garis L. Nah, maka Y min Y min 2017 ya tadi. Y min 2017. Karena tapi Y sama dengan K. saya memotong. Memotong itu harusnya kita pakai X sama dengan 0. Nah, berarti kita harus cari persamaannya dulu. Oh, Nah, berarti pakai apa? Rumus apa? Kita harus cari persamaan garisnya dulu, no. Nah, berarti pakai rumus ini. Ya, kemungkinan lupa rumusnya, yaitu Y min... Y eh, satu. Nah, nah, kita kan baru ketemu ini. Kita baru ketemu 3,2017. Nah, barulah kita cari pakai persamaan. Y Y min Y satu. satu sama dengan M kali X min X satu. Nah, berarti Y min 2017 sama dengan 2 kali X min 3. Nah, ini baru benar. Nah, berarti berapa? Y Min 20. min 2017 sama dengan 2X min 6. Nah, berarti kalau kita jadikan 2X min Min Y, ya, 9. 2X min Y sama dengan berapa? Min dua ribu tujuh Min belas 2017 ditambah 6. Berapa? Min 2017 ditambah 6. 2011. Iya, benar. Ya, biasanya kan kalau persamaan garis jadikan Y sama dengan ya, ya udah Y sama dengan saja. Y sama dengan minus 2X
min 2011. Nah, ya bener kan? Y sama dengan min. Emang ada minnya. Iya. 2x min 6. 2x min 6. Y min Itu 2. harusnya Y sama dengan 2X min 6 plus 2017 gitu aja. Oh iya. Biar enggak min. Mm. Enggak. Eh, Enggak. Ini tadi kan harusnya kan ini min. Harusnya iya. kan Y-nya ke arah Oh iya, ha. Ini kebalik tambah min, tadi. Mbak. Kebalik. Nah, berarti Y sama dengan 2X min 2011. Nah, kalau sudah, barulah kita pakai prinsip. Karena garis L itu memotong sumbu Y, berarti pakai syaratnya tadi. Memotong sumbu Y berarti Sama dengan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti Y sama dengan minus 2000. oh, X sama dengan 0. Ini plus ya, misalnya ini plus. Ya kan? Ini kan tadi kan di sini kan min, iya. dipindah jadi plus, ya kan? Pindah ke ruas kanan jadi plus, ya kan? 2 kali 0 ditambah 2011. Hmm, Berarti Y sama dengan 2011. Loh, apa? Selisihnya banyak kalau kita tadi nggak nyari langsung iya. 2017 tambah 9. Nah, padahal tadi titiknya, titik Y ya. Bukan garisnya. Oke, berarti Y sama dengan K. Berarti K-nya juga 2011. Berarti di sini P ini adalah 2011 ditambah 9. Nah, berarti 10, 2010, 20, 2020. 20. Mm. Berarti P lebih kecil Kurang. dari Q. Jawabannya yang B. Oke. Mbak, mau tanya. Iya ya, apa? Yang ini. Yang Y aksen sama dengan 2X min 4. Ah, Y aksennya kok 2 tadi gimana? loh, turunan lupa kah? Ah, Nah, ini kan diturunkan, pangkat diturunkan. ya, Habis itu dikurangi satu. terus Y aksennya yang ini 2. Y aksennya yang dua. Oh 2. alah, kan M sama Oh, dengan M, Dek. Sebenarnya M-nya itu udah diketahui. ya. Nah, tapi dari persamaan kedua kita ketemu X gitu loh. Nah, jadi duanya ini berasal dari ini M1. Kan M1 sama dengan M2. Nah, sebenarnya kita cari gradien ini untuk mencari X karena gradiennya sudah diketahui. Gradiennya kan sama, M1 sama dengan M2. Jadi duanya itu dari gradien yang pertama tadi. Kan M1 sama dengan M2. Y1 ini Kamu. kan juga M2. Oh, Ya kan? Nah, itu. Kan gradiennya udah ketemu. Kita tinggal nyari X-nya. Kan kita butuh titik toh. Butuh titik X sama Y toh. Nah, ya ya, udah. Itu. ya. Oke, oke, oke. Oke, coba ini. 12. Misal X dan Y bilangan bulat, apakah Y genap? Hasil bagi X oleh 2 merupakan bilangan ganjil. X plus Y bilangan genap. Nah, berarti kalau X dan Y bilangan bulat. Berarti X itu bisa dibagi oleh 2. Karena hasil bagi oleh 2 merupakan bilangan ganjil. Dari pernyataan satu ya. Ya kan? Ya. Kalau genap kan dia berarti berarti kan misalnya aja X atau adalah 14. 14 kalau dibagi 2 dia pasti ganjil 7. Berarti X itu adalah bilangan genap. Nah, berarti X itu adalah genap. Berarti dari ini kita kesimpulannya X adalah genap. Nah, karena kalau ganjil nggak mungkin. Oke, berarti apakah Y genap?
nggak tahu. Nah, Nggak cukup Y kan? belum diketahui, berarti belum cukup ini. Y belum diketahui apakah genap atau ganjil. Hmm. Nah, untuk pernyataan kedua, X plus Y bilangan genap. X plus Y bilangan genap. Berarti X dan Y genap atau X dan Y ganjil. Ya, kalau pengen genap loh ya. Kalau pengen genap, kalau pengen genap kan otomatis ganjil tambah ganjil Nah, atau genap tambah genap. ya, Nah, berarti berarti eh berarti dari pernyataan ini cukup. juga belum. Lah kan hasilnya ganjil, Dek. Hmm. Belum cukup. Iya, nggak. Mm-mm. Karena kan tadi kita perolehnya X itu ganjil. Ya toh, yang Mm-mm. pernyataan pertama. Nah, Mm-mm. berarti kalau X-nya ganjil, ganjil kan harusnya sama ganjil. Berarti Y nggak genap. Nah, berarti Y nggak genap toh. Iya, Tadi dari pernyataan ini juga belum diketahui yaitu genap atau ganjil. Berarti eh Y belum diketahui genap atau ganjil. X dapat dibagi dua. 30 bagi 2 15. Berarti Y ini X-nya ganjil. Oh iya ya, ganjil plus ganjil. X dan Y genap atau X dan Y ganjil. Apakah Y genap? satu satu nggak cukup. Eh, X yang merupakan bilangan. X X tadi astaga, X tadi itu genap loh. Ini tuh dia ya, hasilnya. Ini dia hasilnya ya. Nah, oh, X tadi kan genap, kita udah mensimulan ini. Kenapa kita pikirnya hasilnya? Hasilnya tuh ini. 14, berarti dia ini memenuhi ya. Dia genap plus genap, otomatis dia juga genap. Karena dari oh, pernyataan dua itu diketahui ciri-cirinya kalau X plus Y itu bilangan genap. Berarti genap tambah genap, ya hasilnya oh, genap. pas dia bilang genap. Ya, Iya, iya. Berarti Y sama dengan kesimpulannya jadi genap. Oleh karena mm-mm. itu, kesimpulannya kalau pernyataan satu saja itu nggak cukup. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau digabungkan, nah jadi cukup. Berarti yang mana? Pernyataan satu Oke, saja tidak cukup. Ya, kedua pernyataan bersama cukup mudah tapi tidak cukup. Betul. Berarti C. Nah, pas dia bilang genap. Iya, benar. iya, benar-benar harus teliti. Oke. Hal terakhir. Yo, segitiga lagi gampang ini kalau sisi-sisi mah kecil. Yo, berapakah nilai BC? Oh, berarti Iya, BD kita tulis dulu 4. 4 sejajar dengan 4. Oh, sejajar. Sama sisi. ya. Berarti AD, AD, AD. AD-nya adalah 6. Nah, berapakah nilai BC? Yang ditanya ini. Lah, ini berarti satu aja cukup no ya? Nah, bisa. Itu kalau nyari Enggak, Deng. Ini kan bukan kan itu siku-siku kan ya. beda Mbak. Ini Adi bukan itu nanti kan siku-siku. diri Berarti nggak sendiri. bisa triple Pitagoras. Tak kira ini bisa triple Pitagoras di 4. Kan ini tinggal akar 4 plus 4. Ya, Nah, bukan. ternyata itu bukan siku-siku. Berarti nggak boleh pakai triple Pitagoras. Karena tidak boleh memakai triple Pitagoras, berarti kita harus cari BA-nya dulu. AB. Mm-mm. AB-nya kan berarti akar 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, berarti akar 36 dikurangi 16. Berarti AB-nya itu adalah akar 20. Nah, udah ketemu. Berarti ya udah nyari. Nyari BC berarti mana? Juga bisa. Juga bisa lagi. Karena dia bukan siku-siku. Karena ini sama ini tuh bukan siku-siku. Berarti nggak biasa tetap Mm-mm. pakai triple Pitagoras. Nggak bisa lagi.
Berarti kita pakai apa? Pakai perbandingan segitiga juga tidak bisa karena segitiganya sama kaki dan sama eh sama kaki dan siku-siku. Nah, Bisa. berarti kita buat baris bantuan agar siku-siku. Nah, kalau kayak gini, berarti kan sini auto siku-siku, ya kan? Nah, berarti kalau misal ini A, B, C, D. Ini kita E. Nah, berarti B, C. B, C. Berarti misal. Berarti misal B, E itu 2 akar 5. 2 akar 5, 4, Kenapa 4. 2 kali? Ini loh, akar 20 ini loh. Akar 20 ini kan kalau dianu 4 kali 5 atau 4 kali 5 kan 2 akar 5. Nah, berarti kan AB 2 akar 5. Coba kamu nyari BC gimana itu? Ya berarti kita misalkan. Nah, misalkan BE-nya itu X, CE-nya itu Y. Nah, berarti nyari BC gimana? X Akar X kuadrat ditambah Y Y kuadrat. Nah, nilai X sendiri dapat dicari dengan prinsip kesebangunan, yaitu segitiga ini, segitiga seret, 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 seret ini, dengan segitiga seret, 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 seret ini. Menggunakan prinsip kesebangunan. Jadi gimana? Coba nyari X yuk. Pakai perbandingan, Dek, biasa. Berarti pendek per pendek, panjang per panjang, kayak gitu loh. Nah, berarti berapa? Kalau kamu pengen nyari BC-nya. Berarti AE per AB sama dengan AC per AD. Berarti berapa? A E-nya AE. 2 kali 5 per plus Betul. X Betul, betul, betul. 2 akar 5 plus X sama per dengan 2 kali 5 per 2 akar 5 sama dengan AC. AC 6 tambah 4 ya, berarti 10. per 6. 10 per Nah, AD. AD-nya 6. Nah, berarti ini menggunakan segitiga apa? Segitiga yang besar ya. iya, Hmm. Karena kalau pakai segitiga yang kecil itu belum diketahui apa-apa yang X, Y. Nah, berarti kita bisa cari X-nya. Berarti X-nya berapa? kali Seret, seret. Ini 5, ini 3. Berarti X sama dengan 5 dikali 2 akar 5 per 3. Berarti X sama dengan berapa? 10. kali. Eh, 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 eh. 2 akar 5 plus X. 2 akar 5 plus X. Sama dengan 10 per 6 kali 2 akar 5. Benar, 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 benar. Berarti 10 Kali 5 per 3 toh. akar 5-nya ya, akar 5. Akar 5 minus 2 akar 5 ya. Udah tahu kalau kita pengen benar-benar cari, sebenarnya nggak butuh sih, Dek. Sebenarnya 10 min 6 akar 5. Berarti adalah 4 per 3 akar 5 hasilnya. Nah, ini aja cuma X. Nah, jadi intinya kita tuh cuma membuktikan kalau X itu bisa dicari dengan prinsip kesebangunan, ya. Nah, berarti kalau pengen nyari Y, pakai prinsip kesebangunan apa? Berarti CE.
per Eh, CE per A, CE per BD ya. CE per BD. CE per BD sama dengan AC per AD. Nah, jadi tegak per tegak, terus BD. Terus berarti AC. Miring per miring. miring. Berarti AC per AD. Betul. Oke, berarti kalau dimasukkan Y per BD-nya adalah berapa tadi? 4 sama dengan AC 10 per AD. AD-nya 6. Nah, ini ketemu kecil. Nah, ini mah. Set, seret, 3, 2. Berarti Y sama dengan 20 per 3. Nah, sebenarnya ini cuma membuktikan saja. Nggak dicari nggak apa sebenarnya. Ya, intinya bisa lah. Bisa ketemu nyata hasilnya. Berarti nilai BC itu bisa didapatkan jika nah, kedua pernyataan secara bersama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Sebenarnya nggak dicari langsung nebak C aja kayaknya bener deh, ya kan? Nggak Mm-mm. usah dihitung. Nah, jadi kalau menemukan kayak gini, nggak usah dihitung drinding seperti ini, langsung saja. Kalau ditempatkan ini tadi 6 4 4 ya nggak bisa buat nyari. Nah, tapi kalau kita menganggap D-nya tadi siku-siku, kita bakal bisa nyari ini. CB dengan triple Pythagoras, padahal itu bukan 90 derajat yang D. Nah, biar kita bisa terkecoh dengan pernyataan satu saja cukup. Ya, berarti harus benar-benar tahu sudut-sudutnya, tempat-tempatnya juga di mana gitu ya. Oke. Hmm. Intinya kalau pernyataan seperti ini, kedua pernyataan seperti ini tuh paling banyak jawabannya adalah C. Ya nggak? Ya, dari kemarin-kemarin tuh kayaknya C terus. Oh, Ya, jarang yang pernyataan satu cukup. Ya, biasanya kedua pernyataan itu dibutuhkan ya. Kebanyakan loh ya. Misal aja kalau emang nggak pernah benar ketemu, nebaknya C aja gitu loh. Yang pasti benar. Karena dari kemarin nah, jawabannya C terus. Kedua pernyataan pasti dibutuhkan. Mbak, suaranya hilang. Hah? Suaranya hilang. Iya, nggak ada. Aku Ngelek, dengerin ngelek, suaramu. ngelek, Mbak, ngelek. Walah. Oke, oke, oke. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan. Udah Udah, 15 siap. ini yang kita kerjakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sebenarnya gini Mbak, saya tuh agak kurang yang di apa namanya kalau bangun-bangun gitu tuh kalau ngeliat soal tuh kayak aduh gitu. Awalnya gitu Oh, dulu. ya. Berarti Hmm. malah bangun yang segitiga kayak gini ya, Dek, kamu? Ya macam-macam Mbak kan kadang Atau tuh ada bangun ruang kayak bala ya kubus kayak kayak gitu? gitu-gitu yang Hmm. segitiga kayak itu juga. Kadang tuh malahan nyari yang lingkaran gitu-gitu berapa putarannya gitu-gitu kan juga ada tambah kayak. Oh, ada. Intinya yang geometri kan katamu juga. Oh, oh. Geometri atau dimensi tiga kayak gitu ya? Ya. Oke, di pertemuan ke depan tak munculin soal-soal seperti itu ya. Yang fokusnya ke itu. Yang banyak fokus ke itu. Oke, ada lagi keluhan-keluhan? Ya Allah sudah. Insya Allah sudah. Ya, jangan lupa tiap Ya, hari ya latihan terus. Oke? ya. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Sebelum menutup pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga dipermudah dalam tes SNBT tahun 2025 ini dengan lancar. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, kita ambil dulu documentation. Oke, bentar. Oke, satu, dua, tiga.
Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Nosi atas pertemuan hari ini. Nanti catatannya Tasya, jangan lupa belajar. Ada semakin dekat, walaupun kamu dapat jadwalnya pertengahan ya. Mm. Pertengahan, tapi ya lebih giat lagi, ditingkatkan lagi ya, agar tidak menyesal ke depannya. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Sama-sama, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari keluar. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn on notification supaya kalian dapat updatean konten terbaru aku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Peace.